Resesi ekonomi itu apa ya? Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Redo Jaya Kusuma, SPD dari SMP Negeri 6, Kota Pagaralam, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video pembelajaran kreatif dan inovatif kali ini, mata pelajaran IPS, jenjang SMP, kelas 7, fase D. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Anak-anak, tahukah kamu di beberapa portal berita sedang banyak pemberitaan tentang resesi ekonomi di berbagai negara. Bahkan katanya Indonesia masuk ke urutan 14 dari 15 besar negara yang akan terkena resesi. Mengapa ya resesi ini bisa terjadi? Dan bagaimana peran pemerintah dalam mendorong perekonomian agar tidak mengalami resesi? Resesi dapat kita ibaratkan seperti kondisi ketika sedang meriang, kita pasti lemas, tapi masih tetap bisa beraktivitas. Nah, resesi pun demikian. Perekonomian negara masih tetap berjalan seperti biasa, tapi aktivitas perekonomian dan bisnisnya berjalan dengan hasil yang tidak maksimal atau menurun. Penurunan ini terjadi selama 2 kuartal berturut-turut atau sekitar 6 bulan. Penyebab resesi ekonomi ini bermacam-macam. Salah satunya karena goncangan ekonomi yang secara tiba-tiba, sehingga menciptakan kesulitan keuangan yang serius. Misalnya kondisi pandemi COVID-19, di mana pernah dilakukan pembatasan-pembatasan di segala sektor, terutama di sektor ekonomi. Misalnya penutupan tempat perbelanjaan, pembatasan dine-in di restoran, dan tidak boleh pergi berwisata. Hal tersebut menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak bisa melakukan konsumsi karena keterbatasan uang yang mereka miliki dan berpengaruh pada pendapatan negara. Karena konsumsi masyarakat memiliki kontribusi dalam menaikkan pendapatan negara. Selain itu, resesi dapat terjadi karena adanya inflasi atau kenaikan barang dalam periode tertentu. Inflasi inilah yang sekarang sedang banyak dirasakan oleh beberapa negara termasuk Indonesia. Inflasi tadi dapat terjadi karena adanya kelangkaan barang di pasaran. Kelangkaan ini membuat harga-harga barang naik dan akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang menurun akibat harga barang semakin naik. Lalu kondisi Indonesia saat ini bagaimana? Apakah sudah masuk resesi? Resesi terjadi jika pertumbuhan ekonomi negara mengalami penurunan selama 2 kuartal atau berturut-turut selama 6 bulan. Sedangkan Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% di kuartal pertama tahun 2022. Jadi bisa dikatakan bahwa Indonesia masih aman dari resesi meskipun potensi terkena resesi tetap ada. Lalu, bagaimana upaya pemerintah Indonesia agar tidak mengalami resesi? Tentunya, pemerintah memiliki peran dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Dalam menghadapi kondisi ini, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang ditunjukkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Yang pertama adalah peningkatan konsumsi dalam negeri. Pemerintah mendorong masyarakat untuk meningkatkan
konsumsi melalui bantuan sosial atau subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Misalnya, seperti bantuan langsung tunai, kartu prakerja, pembebasan listrik, dan lain-lain. Peningkatan konsumsi masyarakat ini nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan negara. Lalu, yang kedua adalah dengan peningkatan aktivitas dunia usaha. Hal ini dilakukan dengan cara pemberian insentif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM, serta koperasi. Misalnya dengan penundaan angsuran, jaminan modal usaha, dan pemberian insentif pajak. Hal tersebut dilakukan agar pelaku usaha mikro atau kecil bisa berjalan, karena usaha mikro ini juga jadi salah satu penopang PDB di Indonesia. Sebagai rumah tangga negara, pemerintah ternyata memiliki peran yang sangat penting ya dalam mendorong perekonomian negara, terutama dalam kondisi ekonomi yang sangat tidak stabil dan terancam resesi. Sekarang, coba kalian pelajari kasus resesi yang terjadi di Amerika Serikat. Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonominya di tengah resesi? Salam dan bahagia. Sampai jumpa lagi.